Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur pada malam hari ini diberi kesempatan untuk berkumpul bersama, walaupun dalam suasana yang mencekam ya. Omikron ini sangat cepat sekali melakukan kegiatan dan kita diminta untuk waspada, dan kita bersyukur bahwa kita semua memiliki kesempatan untuk berkumpul walaupun ya berjauhan gitu ya. Dan kegiatan gereja sudah kita mulai lagi besok pagi dengan kegiatan secara online juga. Merupakan tantangan bagi kita untuk tetap semangat di dalam mengerjakan kegiatan kita, di dalam bersekutu, dalam berbagai macam cara. Dan pada malam hari ini kita akan belajar bersama tentang jaminan keselamatan. Jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita, tetapi kita diharapkan untuk tetap memegang jaminan itu. Nah, di dalam konteks kegiatan yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yang akan dipimpin oleh Saudara Nicholas, terlebih dahulu kita akan buka bersama dalam doa. Mohon kesediaan Bu Hendra ya, membuka dalam doa. Silakan Ibu. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita memulai persekutuan kita pada malam hari ini. Bapa kami yang di surga, kami datang padamu Tuhan pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur ketika kami masih diberikan kesempatan ya Tuhan untuk bisa bersama-sama belajar mengenai firman-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh rindu akan firman-Mu yang senantiasa boleh mengajarkan kepada kami akan hal-hal yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu Nicholas yang akan menyampaikan firman-Mu, kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai dia menjadi saluran berkat-Mu pada malam hari ini, sehingga kami boleh semakin mengerti Tuhan akan firman-Mu yang boleh kami pegang di dalam kehidupan kami. Biarlah jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami ini benar-benar kami boleh yakini, kami boleh benar-benar kami pegang dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa janji Tuhan adalah sungguh setia kepada kami dan kami tidak pernah ditinggalkan walaupun kami mungkin dalam keadaan lemah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sendiri akan pimpin kami, acara kami dari malam hari ini dari awal hingga akhir. Tuhan pakai untuk internet yang kami gunakan juga, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk Pak Anton juga yang selalu setia di dalam memberikan pendahuluan dan juga memberikan kesimpulan yang sungguh sangat membantu kami di dalam kami lebih mengerti. Terima kasih Bapak di surga, Engkau memberkati kami semua yang hadir pada malam hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh kami benar-benar diberkati melalui penyampaian firman-Mu oleh Saudara Nicholas pada malam hari ini. Terima kasih Bapak di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Hendra yang sudah memimpin doa pada malam hari ini, membuka kegiatan. Dan seperti kita pahami bersama bahwa jaminan kita hanya di dalam Tuhan Yesus, dan banyak hal yang menjadi faktor dalam kita mempercayai Tuhan Yesus. Demikian juga yang menjadi tantangan kita dalam segala hal yang menggoyahkan iman kita terhadap jaminan keselamatan itu. Saya tidak akan berpanjang lebar, nanti Saudara Nicholas akan menyampaikan lebih detail tentang jaminan keselamatan tersebut. Silakan Nicholas. Ya, terima kasih Pak Anton, terima kasih juga Bu Priscilla yang sudah berdoa untuk kita semua. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Hari ini kita akan kembali sama-sama belajar. Kalau bulan kemarin kita sudah belajar tentang jalan keselamatan, Pak Edi sudah menjelaskan dengan sangat baik. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar, kita akan lanjut dengan tema jaminan keselamatan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, bulan kemarin kalau Bapak Ibu ingat, Pak Edi memulai dengan satu cerita dari seorang istri hamba Tuhan begitu, yang dia di satu titik dalam hidupnya dia bertanya, jadi saya ini selamat nggak ya kira-kira?
Nah, saya yakin beberapa dari kita juga pernah mempertanyakan hal ini dalam kehidupan kita. Kemarin kita sudah belajar tentang jalan keselamatan, dan hari ini kita akan belajar lebih jauh lagi tentang jaminan keselamatan dengan harapan kita akan semakin yakin dengan keselamatan yang kita miliki dari Tuhan. Nah, saya akan memulainya dengan bertanya satu pertanyaan ini, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa jawab. Apa manfaat jangkar bagi sebuah kapal yang sedang berlabuh, Bapak Ibu? Boleh langsung dijawab, boleh langsung di-unmute saja, Bapak Ibu. Supaya kapal itu tidak kemana-mana. Supaya tidak hanyut oleh arus. Supaya kapal itu tidak kemana-mana. Terima kasih, Bu Hana. Yang lain, ada jawaban lain mungkin yang berbeda mungkin? Pak Hendra tadi sudah menjawab kayaknya ya. Oh, Pak Hendra sudah jawab ya? Ya, supaya tidak terhanyut oleh arus ya. Oh, supaya tidak terhanyut oleh arus. Terima kasih, Pak Hendra. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk jawabannya, terima kasih untuk responnya. Saya pikir dua jawaban tadi mirip ya, Bapak Ibu. Jadi intinya supaya kapal itu tetap diam, supaya kapal itu tetap terjamin dia nggak bergeser kemana-mana ketika kapal itu berhenti di tengah laut, begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah manfaat jangkar bagi sebuah kapal yang sedang berlabuh. Nah, buat kita yang mungkin masih sedikit susah membayangkan karena nggak pernah naik kapal mungkin begitu ya. Satu ilustrasi yang lain adalah seperti handbrake di mobil atau rem tangan di mobil, Bapak Ibu Saudara. Nah, dulu saya waktu belum pernah nyetir mobil nggak ngerti, Bapak Ibu, kalau jadi penumpang tuh nggak paham. Gunanya rem tangan apa sih, kan toh mobil kalau nggak digas juga berhenti aja begitu, Bapak Ibu. Tapi setelah mencoba sendiri saya baru paham. Ketika berada dalam satu tanjakan begitu ya, nah kita perlu menggunakan rem tangan atau handbrake supaya mobil itu berhenti dan mobil itu terjamin nggak mundur, Bapak Ibu Saudara. Nah, seperti dua ilustrasi inilah jaminan keselamatan yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Dan kiranya dengan pembahasan yang akan kita pelajari bersama-sama, kita bisa semakin mengerti dan kita bisa semakin yakin karena kita sudah tahu, kita sudah paham bahwa kita punya jangkar yang kuat, kita punya jaminan yang kuat akan keselamatan kita. Nah, hari ini kita akan belajar dua pembahasan besar, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah tentang sikap Tuhan terhadap umatnya. Lalu pembahasan yang kedua adalah tentang penggoyah keyakinan keselamatan, Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar yang pertama yaitu tentang sikap Tuhan terhadap umatnya. Ada beberapa fakta yang akan kita pelajari dari beberapa bagian firman Tuhan. Nah, saya minta Bapak Ibu nanti boleh siapkan Alkitabnya atau mungkin boleh siapkan gadgetnya untuk membuka Alkitab. Nah, nanti saya akan meminta beberapa orang dari kita untuk membantu membaca. Nah, sebelum memulai lebih jauh, ada satu hal penting tentang fakta. Kalau bahasa zaman sekarang tuh disclaimer mungkin gitu ya, Bapak Ibu. Ada satu hal penting tentang fakta yang harus kita ketahui, yaitu bahwa tidak semua fakta itu terlihat, Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi, tidak semua fakta itu terlihat. Contohnya adalah anggota tubuh kita, Bapak Ibu. Kalau misalnya tangan, mata, telinga, mulut, kita bisa melihat gitu ya. Tapi kalau misalnya jantung, hati, nah kita tidak bisa melihatnya, tapi adalah sebuah fakta karena kita memiliki organ-organ tubuh tersebut. Fakta yang lainnya, contoh yang lainnya adalah ini secara ilmiah begitu ya, gravitasi bumi. Nah, kita belajar dulu di sekolah bahwa bumi itu ada yang namanya revolusi, yaitu memutari matahari, dan ada rotasi. Bumi itu berputar, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, kenapa kita bisa tetap diem di atas bumi ini dan nggak jatuh kalau bumi ini berputar? Kan karena bumi itu berotasi terus ya, Bapak Ibu. Nah, jawabannya adalah karena ada gravitasi. Nah, tapi kita bisa melihat atau tidak gravitasi itu? Kita nggak bisa melihat. Tapi itu ada sebuah fakta karena kita tetap bisa berpijak di atas bumi ini tanpa jatuh begitu, Bapak Ibu. Nah, itu adalah sebuah fakta tentang gravitasi. Fakta yang lain adalah tentang ketampanan saya, Bapak Ibu. Meskipun tidak terlihat secara kasat mata, tapi saya tampan begitu. Menurut Bapak Ibu gimana? Saya ngomong kok jadi malu sendiri, Bapak Ibu. Kalau yang terakhir itu opini, Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa fakta itu nggak semuanya terlihat, Bapak Ibu. Seperti contoh-contoh tadi, seperti organ tubuh kita ataupun gravitasi. Dan banyak contoh lainnya yang saya yakin Bapak Ibu mengerti juga begitu ya.
Nah, oleh karena itu saya rindu supaya kita bisa bersama-sama mengikuti hari ini dengan satu pemikiran ini, bahwa nggak semua fakta itu terlihat, tapi itu adalah sebuah fakta yang benar dan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan sama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan yang pertama, dari fakta pertama, dari Yohanes pasal yang ke-10, ayat 27 sampai ayat 30. Yohanes pasal 10, ayat 27 sampai ayat 30. Bapak Ibu bisa membuka di Alkitab masing-masing, tapi kalau membaca di slide juga boleh. Semua mungkin gambarnya akan sedikit blur ya Bapak Ibu, karena mungkin jaringan internetnya tidak terlalu bagus. Untuk ayat yang pertama ini saya boleh minta tolong kesediaan untuk Pak Hendra untuk boleh bacakan buat kita semua. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. 28. Dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 29. Bapakku yang memberikan mereka kepada lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. 30. Aku dan Bapa adalah satu. Nah. Oke, terima kasih banyak Pak Hendra. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa memperhatikan beberapa poin penting dari satu bagian firman Tuhan ini. Nah, setidaknya ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Dari perkataan Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari adalah, Tuhan tadi mengatakan, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, sebuah jaminan bagi kita semua adalah ketika kita mendapat keselamatan itu, kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Mungkin di dunia ini kita bisa mengalami yang namanya kematian. Tetapi tidak berhenti di sana, karena nantinya kita akan memiliki kehidupan yang kekal ketika bersama dengan Bapa di surga. Kemudian hal yang kedua adalah, firman Tuhan tadi mengatakan, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Melalui firman Tuhan ini kita bisa yakin, kita kembali diingatkan bahwa tidak ada seorang pun, tidak ada satu hal pun yang dapat merebut kita dari genggaman tangan Yesus ketika kita sudah percaya, ketika kita sudah selamat, mendapat keselamatan dari Tuhan. Dan hal yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah, firman Tuhan mengatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kenapa seorang pun tidak dapat merebut kita dari tangan Allah? Karena Allah kita adalah Allah yang lebih besar dari siapapun, dari apapun juga yang ada di dunia ini. Ia adalah pencipta kita. Oleh karena itu ketika kita sudah berada di dalam genggaman tangannya, tidak ada satu hal pun yang bisa merebut kita, yang bisa merampas keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah fakta pertama yang harus kita ingat dalam hati kita, dalam pikiran kita. Supaya kita bisa semakin yakin akan jaminan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kemudian fakta yang kedua dari Yohanes pasal 5 ayat 24. Saya minta kesediaan untuk Bu Yaya boleh bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Terima kasih Bu Yaya. Untuk ayat yang selanjutnya dari Yohanes pasal 1 ayat 12, boleh minta kesediaan Pak Theo untuk bacakan buat kita semua. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya.
Terima kasih Bu Yaya, Pak Theo. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kalau kita cermati dari dua bagian firman Tuhan ini, ada sebuah pola sebab dan akibat, Bapak Ibu. Yang pertama, dari Yohanes pasal 5 ayat 24. Ada akibat atau ada hasil. Hasilnya adalah kita mempunyai hidup yang kekal dan kita tidak turut dihukum karena kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kenapa kita mendapatkan hasil atau mendapatkan akibat ini? Sebabnya adalah karena kita mendengar perkataan Tuhan dan karena kita percaya kepada Dia yang mengutus Yesus. Dia adalah Allah Bapa dan aku yang disebutkan di sana adalah Yesus sendiri. Jadi ketika kita mendengarkan perkataan Tuhan, ketika kita mengikuti firman Tuhan dan kita percaya kepada Yesus, akibatnya atau hasil yang kita dapatkan adalah kita akan memiliki hidup yang kekal dan kita tidak turut dihukum karena kita sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Lalu yang kedua dari Yohanes pasal 1 ayat 12. Akibatnya adalah atau hasilnya kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sebabnya kenapa Bapak Ibu? Sebabnya adalah karena kita menerima Yesus dan kita percaya di dalam namanya. Jadi ketika kita sudah melakukan sebab itu tadi, maka sudah pasti kita terjamin kita akan mendapatkan hasilnya. Ketika kita mendengar perkataan Tuhan dan kita percaya kepada Yesus, kita akan memiliki hidup yang kekal. Dan terlebih kita akan diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu adalah fakta kedua yang kita harus ingat Bapak Ibu. Lalu lanjut dalam fakta yang ketiga dari 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Boleh minta tolong untuk Bu Priscila, boleh bantu bacakan untuk kita semua. Yohanes 5 ayat berapa? 11 ya? 11 sampai 13. Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku. Oh maaf, Bu Priscila, 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Satunya saya lupa baca. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 13. Oke. Satu Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Oke, terima kasih Bu Priscila sudah membacakan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 13. Di bagian yang dicetak tebal, firman Tuhan menuliskan bahwa supaya kita yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Ada sebuah ilustrasi untuk bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita percaya, kita juga akhirnya diberikan pemahaman oleh Tuhan bahwa kita telah memiliki hidup yang kekal. Tapi satu hal yang harus kita perhatikan adalah seperti gambar ini, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sebuah gambar, sebuah air yang dituang ke dalam sebuah gelas. Nah, kita bisa bayangkan bahwa air itu adalah hidup yang kekal dan gelas itu adalah anak Allah. Untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, kita harus menjadi anak Allah. Kalau kita tidak memiliki wadah untuk menampung air itu, maka air itu akan terbuang percuma dan kita tidak akan bisa mendapatkannya. Jadi untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal itu, kita harus menjadi anak-anak Allah terlebih dahulu. Sayangnya di dunia ini banyak orang-orang yang berusaha mencari kehidupan yang kekal. Orang-orang berusaha memiliki kehidupan yang abadi, punya umur panjang. Tapi mereka mencari dengan cara yang salah. Padahal satu-satunya cara untuk mendapatkan kehidupan yang kekal adalah dengan menjadi anak-anak Allah. Sebab satu-satunya jalan keselamatan, kita sudah belajar di bulan kemarin bahwa
Satu-satunya jalan keselamatan hanyalah melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain yang kita bisa lakukan, kita bisa cari untuk mendapatkan keselamatan itu. Oleh karena itu kita harus ingat bahwa ketika kita percaya kepada Yesus dan kita diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, pada saat itulah juga kita baru bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa ayat-ayat lainnya yang kita juga bisa baca dalam firman Tuhan, yang ini juga menjadi sebuah bagian yang semakin meyakinkan kita, semakin menguatkan kita bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah memiliki jaminan akan keselamatan kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 35, ayat 37 sampai ayat 39. Firman Tuhan mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, dalam perkataan yang Paulus berikan kepada jemaat di Roma, firman Tuhan ini menguatkan dan kembali mengingatkan kita bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Entah itu sakit penyakit, entah itu saat ini mungkin virus corona, Omikron, bahkan kematian sekalipun. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus dan kita berada di dalam genggaman tangannya, tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Kemudian ayat lainnya dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 5. Firman Tuhan mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Memang saat ini kita berada dalam fase already but not yet. Kita sudah mendapatkan, tapi semuanya itu belum benar-benar tergenapi secara sempurna. Kita masih dalam masa penantian di mana Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Tapi ada sebuah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan kita akan dipelihara dalam kekuatan Tuhan tersebut. Karena iman kita, sementara kita menantikan keselamatan yang tersedia secara sempurna nantinya, yang dinyatakan pada zaman akhir. Jadi kita juga harus ingat, Bapak Ibu Saudara, meskipun kita sudah mendapat keselamatan, meskipun kita sudah terjamin akan keselamatan kita masih berada dalam masa penantian, di mana nantinya ketika Tuhan datang kedua kalinya, kita akan mendapatkan secara sempurna, secara utuh pada zaman akhir. Lalu satu bagian yang berikutnya dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Firman Tuhan dalam Efesus pasal yang pertama ini kembali mengingatkan kita bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita adalah jaminan bagi kita untuk memperoleh keselamatan secara seluruhnya kelak. Bapak Ibu, mungkin seperti ketika kita ke bank, begitu ya Bapak Ibu. Ketika kita ingin meminjam uang di bank, kita baru bisa meminjam uang kalau kita punya jaminan. Tapi tanpa jaminan, kita tidak akan memperoleh apa-apa. Begitu juga dengan keselamatan kita, Bapak Ibu.
Ketika kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang menjadi jaminan untuk memperoleh keselamatan secara sempurna, nantinya ketika Yesus datang kedua kali. Itu adalah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk percaya dan menyembah Yesus sebagai Tuhan kita. Dan itu juga adalah bukti bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus adalah jaminan bagi kita untuk memperoleh keselamatan secara seluruhnya kelak. Nah, Bapak Ibu, itu adalah beberapa bagian firman Tuhan. Beberapa fakta yang kembali mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Dan bagian yang kedua yang kita akan pelajari adalah fakta tentang penggoyah keyakinan keselamatan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, sebagian besar dari kita sudah mengetahui beberapa bagian firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Tapi pertanyaannya, masih ada juga beberapa dari kita yang terkadang masih ragu dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Jawabannya adalah karena ada penggoyah akan keyakinan keselamatan kita. Setidaknya ada 3 faktor yang menjadi penggoyah keyakinan keselamatan kita. Faktor yang pertama adalah pekerjaan iblis. Lalu faktor yang kedua adalah perbuatan dosa. Dan faktor yang terakhir adalah kita masih belum menjadi anak Allah secara seutuhnya. Nah, apa yang dimaksud dengan ketiga faktor ini? Mari kita perhatikan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Faktor yang pertama adalah faktor pekerjaan iblis. Kita akan sama-sama membaca dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai ayat 9. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai ayat 9. Boleh minta kesediaan untuk Ibu Hana untuk boleh bacakan? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Terima kasih banyak Bu Hana sudah membacakan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, faktor yang pertama yang dapat menggoyahkan keyakinan keselamatan kita adalah faktor pekerjaan iblis. Firman Tuhan tadi mengatakan, lawanmu, si iblis, itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, Bapak Ibu, seringkali apa yang dilakukan iblis ini bisa terbagi jadi 2 hal gitu ya. Hal yang pertama adalah sebuah ancaman, sebuah gertakan atau permusuhan. Dan hal yang kedua adalah tipu daya, bujukan atau bisikan. Nah, hal yang pertama, ancaman, gertakan atau permusuhan yang dilakukan oleh iblis itu seringkali ia berikan kepada orang-orang yang baru menjadi orang Kristen atau petobat baru begitu Bapak Ibu ya. Karena seringkali kalau petobat baru belum tahu banyak hal tentang iman Kristen, apalagi untuk negara-negara yang mayoritasnya itu adalah agama lain. Salah satunya di negara kita Indonesia, di beberapa tempat, di daerah-daerah begitu ya. Buat orang-orang beragama lain yang biasanya baru menjadi orang Kristen, itu akan banyak ancaman, banyak gertakan, banyak permusuhan yang iblis berikan, entah itu melalui sahabat, teman, atau bahkan keluarganya sendiri. Dan ini adalah menjadi faktor di mana seseorang menjadi goyah akan keselamatan yang ia punya. Dan faktor yang kedua adalah faktor tipu daya, bujukan, dan bisikan yang iblis berikan. Nah, seringkali hal yang kedua ini iblis berikan kepada orang-orang Kristen yang sudah lama menjadi pengikut Kristus. Dan khususnya untuk orang-orang yang mungkin berada di sebuah tempat, sebuah negara di mana Kristen itu menjadi sebuah mayoritas, sehingga tidak ada desakan dari faktor-faktor lain atau dari agama-agama lain, dari pihak-pihak lain ya Bapak Ibu. Contohnya mungkin kalau Bapak Ibu ingat dalam sejarah kekristenan, ketika agama Kristen itu menjadi sebuah agama dalam sebuah negara, sejarah mengatakan bahwa pada saat itulah banyak terjadi hal-hal yang tidak baik malah dari agama Kristen itu sendiri. Entah itu orang-orang yang tergoda dengan jabatan, tergoda dengan kekuasaan,
Dan seringkali ketika agama Kristen menjadi sebuah mayoritas, salah satu strategi yang iblis lakukan adalah dengan cara tipu daya, bujukan, atau bisikan. Atau kalau di dalam faktor kita zaman sekarang gitu Bapak Ibu ya, ketika kita bekerja, mungkin iblis itu menggoda kita dengan meminta kita untuk melakukan korupsi, melakukan dosa-dosa yang kelihatannya kecil Bapak Ibu Saudara, tapi itu tetap sebuah dosa. Dan ketika kita terhasut oleh tipu daya iblis tersebut, terkadang kita menjadi goyah akan keyakinan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang kita harus perhatikan adalah iblis setiap hari dalam 1 kali 24 jam, setiap menit, setiap detik, iblis itu selalu merencanakan strategi-strategi yang ada untuk bisa semakin menjauhkan kita, untuk dapat menggoyahkan kita akan keselamatan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak benar-benar memperlengkapi diri kita, maka kita akan dengan mudahnya digoyahkan oleh iblis. Entah itu dengan mungkin ancaman, gertakan, atau permusuhan, ataupun dengan cara-cara yang lebih halus, dengan tipu daya, bujukan, atau bisikan yang iblis berikan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita jadi goyah karena apa yang iblis telah lakukan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, satu cara yang Tuhan bagikan kepada kita supaya kita bisa mengalahkan godaan dari iblis ini adalah dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Saudara, kita harus ingat bahwa iman adalah sebuah keyakinan yang kokoh berdasarkan firman Tuhan. Nah, kalau kita setiap hari tidak menguatkan diri kita, tidak memperlengkapi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, jangan salahkan kalau kita akan dengan mudahnya digoyahkan oleh iblis. Jangan salahkan kalau kita akan dengan mudahnya tergoda oleh hasutan iblis. Jangan salahkan kalau setiap hari kita akan dengan mudahnya jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, Bapak Saudara, kiranya kita bisa terus menguatkan diri kita, terus mengingatkan diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah ilustrasi yang baik bagi kita semua. Ini adalah sebuah ilustrasi tentang kereta api, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, dalam kereta api ini gambarnya kereta api yang lama ya. Kalau zaman sekarang kereta apinya mungkin sudah super cepat begitu. Tapi ada hal yang sama dalam kereta api. Kereta api itu biasanya ada lokomotif atau ada kereta api yang menggerakkan gerbong yang ada di belakangnya. Lalu ada bahan bakar yang akan menggerakkan mesin dari kereta api itu. Dan yang terakhir ada penumpang yang dibawa oleh kereta api itu. Pertanyaannya, dari ketiga hal ini, dua hal mana yang bisa kita hilangkan? Salah Bapak Ibu. Satu hal mana yang bisa kita hilangkan? Tapi meskipun kita hilangkan itu, kereta apinya tetap jalan. Apa yang bisa kita hilangkan dari ketiga hal tadi? Meskipun kita hilangkan hal itu, kereta apinya tetap bisa jalan. Apakah itu lokomotifnya? Apakah itu bahan bakarnya? Ataukah penumpangnya? Jawabannya yang mana Bapak Ibu Saudara? Penumpangnya. Penumpangnya. Terima kasih Bu Yuli. Betul ya Bapak Ibu. Karena kalau misalnya kita hilangkan lokomotifnya, nggak ada mesin yang bisa menggerakkan kereta api itu. Tapi kalau kita hilangkan bahan bakarnya misalnya Bapak Ibu Saudara, ya cuma ada mesin sama ada penumpang, tapi nggak ada yang bisa menggerakkan. Mungkin ada yang bisa menjawab, ya bisa lah Niko. Kan penumpangnya bisa tuh dorong kereta apinya. Tapi kalau penumpangnya yang dorong, mau sampai kapan sampainya di tempat tujuan ya Bapak Ibu. Jadi dari ketiga hal tadi, yang kita bisa hilangkan adalah penumpangnya. Dan Bapak Ibu, ilustrasi kereta ini ingin menunjukkan kepada kita seperti ini Bapak Ibu. Kita bayangkan bahwa lokomotif tadi itu adalah fakta. Bahan bakar adalah iman kita. Dan penumpang adalah perasaan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, dari ketiga hal ini, manakah yang seringkali menggerakkan kita? Manakah yang seringkali memotivasi kita? Manakah yang seringkali menjadi pendorong ketika kita melakukan sesuatu? Apakah itu fakta? Apakah itu iman? Ataukah perasaan? Kalau jawabannya perasaan, itu berbahaya Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak akan bisa bergerak kemana-mana.
kita tidak akan bisa bertumbuh di dalam iman kita. Bapak Ibu Saudara, untuk bisa terus bertumbuh di dalam iman kita, untuk bisa terus bertumbuh dan mengerjakan keselamatan kita dalam kehidupan ini, kita butuh fakta dan iman. Kedua hal ini harus bekerja sama. Seperti lokomotif dan bahan bakar tadi, kedua hal ini dibutuhkan supaya kita bisa bergerak maju di dalam pertumbuhan iman kita. Tapi kalau kita hanya mementingkan perasaan atau penumpang kalau dalam kasus kereta api tadi, kita tidak akan bisa bergerak kemana-mana, Bapak Ibu. Dan fakta dan iman itu adalah dua hal yang dibutuhkan. Kita nggak akan bisa bergerak hanya dengan fakta saja, ataupun kita tidak bisa bergerak hanya dengan iman saja. Kalau kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita hanya berdasarkan fakta, tapi tanpa iman, kita akan menjadi seperti orang-orang Farisi, menjadi ahli-ahli Taurat yang ada dalam firman Tuhan, ada dalam Alkitab. Kita akan memiliki pengetahuan yang banyak, kita akan mengerti fakta-fakta yang banyak di dalam firman Tuhan, tapi kita tidak memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Tapi begitu pula dengan sebaliknya. Kalau kita melakukan segala sesuatu hanya dengan iman, tapi kita tidak percaya atau kita tidak mengetahui fakta-fakta kebenaran firman Tuhan, pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang sekedar percaya buta atau percaya bodoh. Karena kita percaya pada sesuatu yang tidak kita mengerti dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita hanya mengandalkan perasaan saja dalam kehidupan kita, kita akan dengan mudahnya menjadi orang-orang ateis, agnostik. Karena kita hanya mengandalkan perasaan kita, atau mengandalkan pemikiran kita, tapi kita tidak bisa memiliki iman. Kita tidak memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan kita. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memerlukan fakta dan iman. Kita memerlukan lokomotif dan bahan bakar untuk bisa terus bertumbuh, untuk bisa terus bergerak maju dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ilustrasi ini ingin mengingatkan kita bahwa fakta kepastian keselamatan kita dijamin oleh Tuhan. Yang dinyatakan di dalam firman-Nya, bukan oleh perasaan dan keyakinan kita sendiri. Oleh karena itu, untuk memiliki iman yang benar kepada Tuhan, kita juga perlu memiliki fakta tentang kepastian keselamatan kita yang dinyatakan di dalam firman-Nya, bukan oleh perasaan dan keyakinan kita sendiri. Lalu Bapak Ibu Saudara, faktor yang kedua yang seringkali menjadi penggoyah akan keyakinan keselamatan kita adalah faktor perbuatan dosa. Bapak Saudara, saya minta satu orang lagi untuk bacakan untuk kita semua dari Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ayat 2. Boleh minta tolong Oma Dani untuk boleh bacakan Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Terima kasih, Om Dani. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah faktor kedua yang seringkali menggoyahkan keyakinan keselamatan kita. Bukan sekedar karena perbuatan iblis. Karena godaan iblis, kalau kita tidak responi, ya itu akan sekedar jadi godaan saja. Tapi sayangnya adalah ketika iblis menggoda dan kita meresponi godaan itu, pada akhirnya kita jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Yang adalah faktor kedua, yaitu perbuatan dosa yang kita lakukan. Firman Tuhan mengatakan, tapi karena perbuatan kita, yang pada akhirnya menjadi pemisah antara kita dan Tuhan. Segala kejahatan yang kita lakukan, yang pada akhirnya membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kita. Itu semua adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu hal yang seringkali ditekankan ketika kita mengikuti PWJ, Bapak Ibu Saudara, khususnya tentang keselamatan kita. Ada dua hal
yaitu posisi dan relasi dalam keselamatan kita. Ketika kita melakukan dosa, yang terganggu itu bukanlah posisi kita sebagai anak Tuhan. Yang terganggu adalah relasi kita. Nah, saya ingat bahwa Pak Edi selalu menekankan hal ini kepada kita supaya kita nggak jadi salah nangkep. Karena seringkali, khususnya buat anak-anak muda ya Bapak Ibu, karena anak-anak muda seringkali belum punya pemahaman yang belum utuh atau belum punya pemahaman yang baik tentang keselamatan ini. Banyak dari anak-anak pemuda, anak-anak youth, yang saya dengar mereka mengatakan kayak, Kak, kalau aku berbuat dosa lagi, kira-kira aku bisa selamat nggak ya Kak ya? Kalau aku melakukan dosa ini, kira-kira aku tetap anaknya Tuhan atau enggak ya Kak Niko? Nah, banyak dari anak-anak muda yang bingung karena mereka belum punya pemahaman yang benar. Dan pembinaan warga jemaat ini ada supaya kita juga anak-anak Tuhan, kita jemaat Tuhan, bisa mengerti dengan baik dan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang iblis tuh menghasut atau mungkin ingin menggoyahkan keyakinan kita dengan mengatakan bahwa kalau kamu berdosa, hati-hati loh. Kamu udah bukan anak Tuhan lagi. Pada firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita berbuat dosa, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, posisi kita sebagai anak Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Tapi relasi kita dengan Tuhan itu memang akan terganggu, Bapak Ibu Saudara. Kita akan semakin jauh dari Tuhan. Kita akan merasakan hal-hal yang mungkin selama ini kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan merasakan damai sejahtera. Kita akan merasa ketenangan itu. Tapi ketika kita terus-menerus berbuat dosa dan semakin jauh dari Tuhan, kedamaian itu pelan-pelan akan hilang. Kita merasa tidak tenang. Dan itu artinya relasi kita dengan Tuhan sedang terganggu. Tapi ingat, Bapak Ibu Saudara, posisi kita sebagai anak Tuhan itu tidak pernah berubah. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sudah diberikan sebuah kuasa, sebuah anugerah untuk menjadi anak-anak Tuhan. Nah, satu ilustrasi yang mungkin sering kita dengarkan adalah ilustrasi tentang seorang anak yang kabur dari rumahnya. Mungkin bagi kita yang memiliki anak, ada yang pernah mengalami mungkin ya Bapak Ibu ya, ketika sedang berdebat atau mungkin berbeda pendapat dengan anaknya, terus berantem, cekcok, terus ada yang anaknya kabur dari rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika anak kita kabur dari rumah, kalau misalnya kita membayangkan, kira-kira kita tetap anak kita atau enggak, Bapak Ibu? Kalau misalnya ya Bapak Ibu, saya punya anak gitu, saya hamba Tuhan, saya punya anak. Terus saya cekcok dengan anak saya, terus anak saya kabur dari rumah. Kira-kira orang kalau ngeliat itu, oh itu bukan anaknya Niko, tuh bukan anaknya Niko, tuh bukan anaknya hamba Tuhan tuh. Nggak mungkin kan Bapak Ibu, pasti orang-orang ngomong, itu anaknya hamba Tuhan kok kabur dari rumah sih? Karena posisinya pasti tetap dia anak saya. Tapi ada relasi yang sedang terganggu antara saya dengan anak saya, begitu Bapak Ibu. Karena adanya suatu cekcok, adanya suatu perdebatan. Nah, tapi dia tetap anak saya atau bukan? Ya, jawabannya dia tetap anak saya. Tapi ada sebuah relasi yang terganggu. Dan namanya orang tua, buat kita yang sudah menjadi orang tua, saya yakin sepenuhnya, meskipun saya belum pernah menjadi orang tua, Bapak Ibu, ketika ada suatu permasalahan yang itu merusakkan atau mengganggu relasi kita dengan anak kita, pasti sebagai orang tua kita menginginkan supaya anak kita tuh cepat kembali. Dan ketika anak itu kembali, kita pasti akan menerimanya dengan sukacita, dengan bahagia. Sama seperti kisah anak bungsu yang pergi dalam Lukas pasal yang ke-16. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah juga relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita semakin jauh dari Tuhan, posisi kita tetap anak-anak Tuhan. Tapi ada sebuah relasi yang terganggu. Dan mungkin sebagai anak, kita akan berpikir, aduh, kayaknya ini Tuhan udah gak nganggep aku lagi sebagai anaknya nih. Kayaknya aku udah gak dianggap lagi sebagai anak Tuhan. Padahal, apakah itu benar? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Kita tetap menjadi anak-anak Tuhan. Tapi karena ada relasi yang terganggu itu, kita akhirnya menjadi tidak mengerti. Kita akhirnya tidak memahami. Pada akhirnya kita semakin jauh dari Tuhan. Dan kalau kita tidak memperbaiki relasi itu akan terus terjadi. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang ke-9, firman Tuhan mengatakan, solusi untuk memperbaiki relasi itu adalah dengan cara kita mengaku dosa kita. Karena ketika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan yang adalah setia dan adil,
Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, Bapak Ibu, ada dua macam pengampunan yang harus kita pahami. Pengampunan yang pertama adalah pengampunan secara hukum. Pengampunan yang pertama ini adalah penebusan tuntas yang telah Kristus lakukan atas dosa-dosa manusia. Dan pengampunan itulah yang menjamin kebebasan kita dari hukuman dosa dan menjadikan kita anak-anak Tuhan. Dan ini sudah Kristus lakukan ketika Ia mati, disalib, dan Ia bangkit. Pengampunan ini sudah Tuhan lakukan, dan kita sudah tidak akan lagi menerima hukuman dosa ketika kita percaya kepada Kristus dan kita menjadi anak-anak. Tapi ada juga pengampunan yang kedua. Pengampunan yang kedua adalah pengampunan sebagai keluarga, Bapak Ibu. Pengampunan sebagai keluarga ini adalah sebuah pemulihan hubungan dengan Tuhan akibat dosa yang sudah kita lakukan di dalam status kita sebagai anaknya yang sudah ditebus. Dosa tidak akan pernah menghilangkan status kita sebagai anak. Tapi dosa akan tetap mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan. Karena itu, perlu dipulihkan melalui sebuah pengakuan dosa. Ini adalah hal yang penting yang harus kita ingat, Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak atau mempunyai cucu Bapak Ibu, tolong ingatkan satu hal ini kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Karena banyak dari anak-anak yang tidak memahami hal ini. Banyak dari anak-anak yang merasa kayak, wah ketika aku berbuat dosa, aku tetap anaknya Tuhan atau enggak ya? Atau jangan-jangan kalau aku berbuat dosa, aku udah bukan anaknya Tuhan lagi. Karena saya sendiri, Bapak Ibu, sebelum saya benar-benar percaya kepada Kristus dan lahir baru, saya tidak memiliki pemahaman ini. Dan karena itu kita harus terus ingatkan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, supaya mereka punya pemahaman yang benar dalam iman mereka, dalam keselamatan mereka. Ini adalah faktor kedua, yaitu faktor perbuatan dosa. Tapi ada faktor yang ketiga, Bapak Ibu. Faktor ketiga menjadi penggoyah keyakinan keselamatan kita, yaitu faktor belum menjadi anak Allah secara utuh. Saya boleh minta tolong kesediaan satu orang lagi untuk bacakan. Boleh minta tolong kesediaan Ibu Ruth untuk bacakan bagi kita semua dari Roma pasal 8 ayat 15 sampai ayat 16. Ibu Ruth boleh bantu bacakan dari Roma pasal 8 ayat 15 sampai 16. Roma pasal 8 ayat 15 sampai 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Terima kasih Bu Ruth yang sudah membantu membacakan. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan yang barusan sudah dibacakan oleh Bu Ruth mengatakan kepada kita, ketika kita menerima Kristus dalam kehidupan kita, kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita jadi takut lagi. Tapi kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Dan oleh roh itulah kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Pertanyaannya buat kita adalah, apakah kita sudah benar-benar menjadi anak-anak Allah? Ada beberapa pertanyaan yang akan membantu kita untuk menjawab hal ini. Yang pertama adalah, apakah saat ini saya benar-benar adalah anak Tuhan? Sehingga saya berhak mendapat jaminan keselamatannya. Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mungkin kita sudah tahu bahwa untuk jadi anak Tuhan ya memang harus percaya kepada Tuhan. Tapi percaya kepada Tuhan itu seperti apa, Bapak Saudara?
Pertanyaan yang berikutnya adalah, sudahkah kita mengambil langkah pribadi dengan sadar? Karena untuk benar-benar percaya kepada Tuhan, kita harus secara pribadi mengambil langkah itu dengan penuh kesadaran. Kita nggak bisa percaya kepada Tuhan hanya dengan cara, oh iya saya dari kecil sudah jadi orang Kristen, saya dari kecil sudah pergi ke sekolah minggu, sudah pergi gereja, rajin pelayanan, papa mama saya orang Kristen. Tapi kalau kita belum mengambil langkah pribadi dengan penuh kesadaran, bisa jadi kita belum benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah dengan penuh kesadaran kita sudah mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, dan karena itu kita berada di bawah hukuman yang kekal? Bapak Ibu, sebelum kita mengetahui bahwa kita sudah mendapatkan keselamatan dalam Tuhan, kita harus mengetahui terlebih dahulu, kita harus benar-benar memahami bahwa seharusnya kita adalah orang-orang berdosa yang sudah sepatutnya mendapatkan hukuman kekal. Nah, kalau di dalam kehidupan kita masih sering berusaha mendapatkan keselamatan dengan melakukan perbuatan baik. Kalau di dalam kehidupan kita masih punya pemikiran, oh supaya aku bisa selamat, aku harus melakukan ini. Supaya aku selamat, aku harus melakukan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, selama ini kita sudah salah paham. Karena keselamatan itu bukan kita dapatkan karena apa yang kita lakukan. Tapi keselamatan kita dapatkan karena anugerah Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, kita sudah belajar minggu yang lalu bahwa yang namanya keselamatan itu kita dapatkan karena anugerah dari Tuhan, Bapak Ibu. Keselamatan kita dapatkan karena anugerah dari Tuhan, atau sola gratia. Dan seharusnya Bapak Ibu, sudah sewajarnya kita itu mendapatkan hukuman kekal karena kita adalah orang-orang berdosa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Tapi karena anugerah Tuhan, kita bisa diselamatkan oleh karena iman kepada Kristus, yaitu sola fide, Bapak Ibu Saudara. Dan sola fide itu dan iman itu muncul karena adanya sola scriptura, atau karena kita membaca firman Tuhan secara terus-menerus. Nah, kalau selama ini kita masih terus bertanya, kira-kira saya selamat nggak ya? Kira-kira saya masuk surga nggak ya? Ada dua hal, antara kita belum punya pemahaman yang benar, atau yang kedua adalah kita belum benar-benar menjadi anak Tuhan secara utuh. Dan kalau dari beberapa pertanyaan tadi kita masih belum melakukannya, kita harus kembali bertanya kepada diri kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah punya pemahaman yang benar? Apakah kita sudah menjadi anak Tuhan secara utuh? Dan pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah dengan penuh kesadaran kita sudah mengakui bahwa kita tidak dapat membebaskan diri sendiri, dan karena itu kita membutuhkan penebusan Kristus? Lalu pertanyaan terakhir yang dapat membantu menolong kita untuk memahami apakah kita sudah benar-benar menjadi anak Tuhan adalah, apakah dengan penuh kesadaran kita sudah memutuskan untuk percaya dan menerima penebusan Kristus bagi kita secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini yang bisa menjawab cuma kita dengan Tuhan. Orang lain tidak bisa memahami, orang lain tidak bisa mengerti. Karena banyak di luar sana orang-orang yang kelihatannya secara kasat mata adalah orang-orang Kristen, tapi mereka tidak benar-benar mengikut Tuhan. Mereka belum benar-benar menjadi anak Tuhan secara utuh. Mereka belum mengatakan dengan kesadarannya, dengan mulut bibirnya bahwa mereka percaya dan menerima penebusan Kristus secara pribadi. Dan hal itu juga saya alami, Bapak Ibu Saudara. Kalau boleh sharing sedikit, dari kecil sampai sekarang ya Bapak Ibu, dari saya kecil saya sudah rajin ke gereja. Datang ke sekolah minggu, masuk komisi youth, langsung disuruh jadi pengurus karena papa mama adalah aktivis di gereja. Dan kalau orang lihat saya di gereja itu pasti anggapannya, wah Niko nih baik-baik lah anaknya, pinter pelayanan, baik sama orang tuh baik. Orang lain mungkin merasa kayak, oh Niko ini kayaknya imannya bagus deh. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika saya masuk sekolah teologi,
ketika saya kuliah. Saya baru sadar, ternyata belasan tahun dari kecil sampai saya SMA, saya itu cuma jadi Kristen KTP. Saya belum benar-benar jadi anaknya Tuhan. Oh, saya tahu namanya jadi anak Tuhan itu harus seperti ini, harus ini itu. Sehingga kalau orang lain melihatnya, oh ya ini udah jadi orang Kristen lah, udah orang Kristen beneran. Tapi dalam diri saya pribadi, saya belum pernah mengaku dengan mulut bibir saya bahwa saya percaya kepada Tuhan. Saya belum sadar bahwa saya adalah makhluk berdosa yang sudah selayaknya dijatuhin hukuman kekal oleh Tuhan. Dan banyak hal-hal yang belum saya pahami. Dan hal itu baru saya alami ketika saya masuk sekolah teologi. Di beberapa minggu pertama ketika saya masuk ke STT. Lucu ya Bapak Ibu ya, ini satu hal yang unik. Karena aneh, kok bisa saya masuk STT padahal saya belum benar-benar bertobat begitu Bapak Ibu. Tapi ya saya merasa bahwa itu anugerah Tuhan bagi saya. Dan ketika saya melakukan semuanya itu, saya benar-benar merasakan yang namanya ada sebuah perubahan yang awalnya saya mungkin mengarahnya ke belakang terus. Saya melihat kepada diri saya sendiri. Tapi ketika saya mengaku dengan penuh kesadaran bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan saya, itu baru momen Tuhan benar-benar mengubahkan saya. Sehingga saya akhirnya bisa memutuskan, oke Tuhan, aku mau ikut Tuhan dengan sepenuh hati, aku mau menyerahkan hidupku untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita mengalami pengalaman tersebut? Saya tidak bisa mendeskripsikan apakah itu harus dialami secara langsung bersamaan, atau ada yang mengalami pengalaman itu secara bertahap begitu Bapak Ibu. Ketika saya mendengarkan kesaksian beberapa rekan saya di kampus, bagaimana kisah pertobatan mereka, atau kisah mereka lahir baru, jarang ada yang sama Bapak Ibu. Dan setiap orang tuh spesial, dengan kisahnya masing-masing. Dan nggak ada yang salah. Karena Tuhan juga saya yakin, memberikan kita dengan kisah kita yang berbeda-beda. Dan semuanya itu spesial di mata Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita tanya kepada diri kita, sudahkah kita benar-benar percaya kepada Tuhan dan menjadi anak-anaknya? Satu bagian firman Tuhan yang akan menutup renungan kita malam hari ini adalah dari Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 30. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Kiranya ini boleh kembali mengingatkan dan menguatkan kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Anton. Buat Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan, bisa ditanyakan nanti. Terima kasih Niko. Satu renungan yang sangat bagus bagi kita semuanya. Bagaimana Tuhan sudah menjamin keselamatan bagi anak-anaknya yang percaya kepadanya. Dan kalimat terakhir yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa tidak ada seorang pun yang akan merebut dari tanganku, tangan Tuhan ya. Bapa sudah memberi kekuatan kepada kita bahwa kita berada dalam tangannya. Pada suatu kali ada satu kisah ya, kisah nyata gitu, seorang memberi kesaksian pada saat dia sangat susah gitu ya. Sangat susah kalau di daerah Jogja sana itu kan orang percaya kepada Nyi Roro Kidul gitu ya. Dan dia bersama-sama dengan teman-temannya gitu berusaha mendekati Nyi Roro Kidul untuk mendapatkan pesugihan gitu ya. Kalau orang-orang Jawa di sini kan paham gitu ya, supaya dia bisa mendapatkan kecukupan gitu ya. Yang lain itu diterima kecuali dia. Kenapa? Kamu itu tidak ada yang punya, kenapa datang ke saya gitu. Nah, baru orang itu sadar gitu bahwa dia sudah berada dalam tangan Tuhan dan dia tidak boleh mencari kekuatan yang lain dari dalam hidupnya. Demikian juga dalam hidup kita, kalau kita memiliki iman seperti yang tadi disampaikan, kita berada dalam tangan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan.
Nah, dari apa yang telah disampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu semuanya? Sepertinya sudah sangat jelas gitu ya, sangat clear, karena iman itulah maka ada jaminan. Ada jaminan itulah kita memiliki iman, ya. Tadi kan ada fakta yang menjadi dasar supaya kita tetap beriman kepada Tuhan di dalam menempuh kehidupan kita semua masing-masing, dan tetap percaya walaupun dalam situasi apapun ya, yang menjadi jangkar, menjadi rem untuk kita tetap setia di dalam kasih Tuhan Yesus. Kalau tidak ada pertanyaan bagi Bapak Ibu semuanya, karena Bapak Ibu semuanya adalah anak-anak Tuhan, kita semua adalah anak-anak Tuhan, dan kita tinggal mengamini dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini, kita minta kesediaan Saudari Brenda ya, tutup dalam doa. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan pimpin dalam doa. Mari kita satukan hati. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh dibawakan dengan sangat baik dan sangat jelas oleh Saudara Niko Tuhan. Biarlah kami semua yang percaya di sini boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan mengamininya Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan beristirahat Tuhan, biarlah kami supaya kami pada malam ini boleh beristirahat dengan tenang dan besok pagi bangun dengan segar untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lagi di ibadah hari Minggu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Brenda. Terima kasih Niko. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai berjumpa besok pagi dalam ibadah Minggu. Tuhan berkati.